apa ada di zaman ini wali yang lebih kau cintai dari aku? Kalau boleh tahu ya Rasulullah, siapa dan di mana? Di Hadramaut. Ternyata jawaban Rasulullah membuatnya terkejut ya. Ada, kata Rasulullah, seorang wali dari Hadramaut. Nah inilah teman-teman ya, Mbok ya sekali-kali kasih kita dongengan lah ya. Wali itu dari Mekah, dari Madinah. Kemudian wali itu misalkan sebutlah ulama-ulama terdahulu ahlul hadis seperti Imam Syafi'i ya, Imam Hanafi, Maliki, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud. Kan banyak itu semua wali-wali Allah Azza wa Jalla. Kok ini selalu dalam mimpi pun disebutkan narasinya wali-wali, habib-habib dari Hadramaut, dari Yaman, dari Tarim sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mereaksi satu ceramah dari Habib Jamal bin Toha yang tentunya narasinya itu murni doktrin ya, mengatakan orang-orang yang meragukan nasab Ba'alawi terputus kepada Rasulullah, maka kata Habib Jamal bin Toha, saya khawatir orang-orang tersebut mendapatkan laknat dari Allah kemudian mati su'ul khotimah. Subhanallah, sangat mengerikan teman-teman ya pernyataan seperti ini, seolah-olah mempercayai Ba'alawi ini nasabnya tersambung kepada Rasulullah bagian dari rukun iman yang wajib untuk kita yakini. Coba di rukun iman yang keberapa harus hakul yakin meyakini Ba'alawi sebagai turunan Rasulullah SAW? Coba carikan kita, sebutkan kita di ayat Al-Quran yang mana, surah yang mana, ayat keberapa, kemudian di hadis Nabi yang mana ada narasi ancaman seperti itu. Enggak ada teman-teman ya. Ini murni adalah keluar dari lisan Habib ini ya. Dan mungkin seperti itu cara mereka ketika sudah mulai akan kehilangan pamor, ketika melihat masyarakat sudah pada melek, teman-teman tahu kedustaan-kedustaan mereka, baik melalui doktrin-doktrinnya, kemudian ceramah-ceramahnya yang penuh dengan kebohongan, cerita-cerita khurafat, ya mulailah mereka bermain doktrin, bahkan tidak segan-segan ya membuat narasi-narasi, apalagi kadang disandarkan kepada Rasulullah yang sama sekali itu tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Apa mungkin Rasulullah mengancam sampai melaknat seseorang ya yang ragu terhadap nasab seseorang? Terkecuali ada orang terang-terangan mengatakan bahwa Hasan Hussein itu bukan cucu Nabi Muhammad, barulah itu teman-teman. Tapi sejauh ini juga hadis yang bernada ancaman seperti itu nggak ada. Maka jelas kita tahu bahwa ini adalah sebuah kedustaan ya, karena rasa khawatir, takut kehilangan job, takut kehilangan pujian, sanjungan yang selama ini mungkin biasa mereka dapatkan. Nah, di video kali ini teman-teman, lagi-lagi Habib Jamal bin Toha ini ya mendoktrin orang dengan cerita-cerita khurafat. Beliau menceritakan seorang wali, tentunya wali dari kalangan mereka, wali Ba'alawi, yang katanya setiap malam selalu bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Kemudian suatu ketika bertanyalah wali tersebut kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah orang yang paling engkau cintai selain aku di zaman ini? Ini subhanallah ya, mimpi saja berdusta teman-teman, apalagi ceramahnya. Tentu kita sudah tahu banyak sekali kedustaannya. Coba kita simak lebih lengkapnya lagi teman-teman, videonya ini dia. Sampai karena dia tiap hari itu mimpi ketemu Nabi. Suatu malam itu dia ngomong, ya Rasulullah, apa ada di zaman ini wali yang lebih kau cintai dari aku? Karena kau stop dulu sampai di sini, kita koreksi dulu. Jadi wali ini menurut Habib Jamal bin Toha melalui ceritanya hampir setiap hari bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan suatu ketika wali ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah wali yang lebih engkau cintai dibandingkan dengan aku di zaman ini? Kita koreksi dulu ya. Berarti wali ini dari mana dia tahu dirinya dicintai oleh Rasulullah SAW? Kok narasi pertanyaannya seperti itu? Wahai Rasulullah, adakah wali yang lebih engkau cintai dibanding aku? Berarti kan dia sendiri seolah-olah tahu sebelumnya bahwa dirinya lah yang paling dicintai dari kalangan wali oleh Rasulullah di masa itu. Dari sini saja teman-teman sudah mulai terungkap kebohongan dari cerita ini. Apalagi ini hanya mimpi. Ya tapi seperti itu sufi teman-teman ya, sangat mengagung-agungkan mimpi ya. Enggak ceramah secara langsung mendoktrin umat ya,
kemudian melalui mimpi juga, tetap yang dimuliakan ya, seolah-olah narasinya dari Rasulullah, yang dimuliakan adalah dari kalangan mereka sendiri. Ya, seperti inilah modelnya teman-teman. Coba lanjut dulu. Tiap hari saking ibadah, masya Allah. Kemudian dia menyebut ada Ternyata. Waduh, berarti ini ibadahku masih kurang, pengorbananku masih kurang. Kok masih ada bahkan yang lebih dicintai Rasulullah daripada aku. Kemudian kata Rasulullah, kalau boleh tahu ya Rasulullah, siapa dan di mana? Di Hadramut. Di Hadramut lagi-lagi teman-teman, subhanallah ya. Jadi jawaban Rasulullah, karena wali ini penasaran, loh kok ada orang yang lebih dicintai dibandingkan dengan aku, berarti aku ini ibadahnya kurang, sholatnya mungkin kurang, sodakohnya kurang, pengorbananku mungkin kurang. Ternyata jawaban Rasulullah membuatnya terkejut ya. Ada, kata Rasulullah, seorang wali dari Hadramaut. Nah inilah teman-teman ya, disinilah doktrinnya teman-teman. Mbok ya sekali-kali kasih kita dongengan lah ya, wali itu dari Mekah, dari Madinah. Kemudian wali itu misalkan sebutlah ulama-ulama terdahulu ahlul hadis seperti Imam Syafi'i ya, Imam Hanafi, Maliki, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, kan banyak itu semua wali-wali Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai ilmu mereka sampai dengan hari ini kita bisa pelajari, ada kitab-kitabnya yang terkenal. Kok ini selalu dalam mimpi pun disebutkan narasinya wali-wali, habib-habib dari Hadramaut, dari Yaman, dari Tarim sana. Nih subhanallah, terlalu kentara ini teman-teman. Ini terlalu nyata. Coba lebih bagaimana ya? Coba lebih diatur lagi lah narasinya biar nggak mudah kedeteksi kalau ini cerita dusta. Ini kan memalukan teman-teman. Coba kita lanjut dulu. Namanya Ahmad bin Umar bin Sumaid. Ahmad bin Sumaid, siapa itu? Al Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Ahmad bin Umar itu bin aku Sumaid. lebih cinta dia daripada kamu. Wow. Akhirnya dia bertekad berangkat haji. Setelah haji itu tanya orang-orang yang dari Hadramut, ada nggak di antara kita yang datang dari Hadramut? Ada. Kamu kenal nggak kota namanya Shibam? Tahu. Ada nggak Habib Ahmad bin? Oh tahu. Tolong pulang haji, saya mau ikut ke Yaman, ke Hadramut, saya mau ke Shibam, saya mau ketemu, mau sewan ke rumahnya beliau. Monggo. Setelah haji selesai pulang, berangkat ke Yaman, ke Hadramut, sampai di Tarim, sampai di Shibam. Shibam itu kota dekat Tarim, yang di situ tinggal Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Sampai di situ sowan, dilihat beliau enggak yang terus ya gamisan serbanan biasa, enggak yang nyolok, jamaahnya banyak ribuan, enggak. Bingung. Akhirnya wali Allah ini izin untuk tinggal selama beberapa hari di rumahnya, 3 hari. Disetujui, monggo. Diperhatikan sholatnya 5 waktu, diperhatikan ibadahnya, diperhatikan qiyamul lailnya. Subhanallah, dia lihat sholat 5 waktu di masjid. Sembahyang sunnahnya ya itu aja, yang rawatib 22 itu aja. Ngajinya ya berapa hari berapa jam itu aja. Qiyamul lailnya ya enggak yang mulai jam 11 malam, nah, cuman mulai jam 3 sampai jam 5 itu baru adzan subuh, baru sholat. Jadi enggak yang ibadahnya. Nah seperti itulah teman-teman, kurang lebih ceritanya nih terpotong karena memang durasinya seperti ini yang saya dapatkan. Tapi teman-teman, meskipun ini durasinya 3 menitan pendek, tidak tuntas ceritanya, tapi kita sudah bisa simpulkan lah ya. Yang pertama, ini mimpi. Dan tentunya kita tahu sufi-sufi ini dari kalangan habib-habib ini sangat mempercayai yang namanya mimpi. Apalagi mimpi ini berasal dari klan mereka, habib-habib mereka, wali-wali mereka, sangat-sangat dipercaya ya.
di dalam mimpi pun mereka bisa berbohong, bisa berdusta, apalagi narasi yang dibangun. Katanya wali ini bertanya kepada Rasulullah, adakah wali yang lebih engkau cintai dibandingkan dengan aku? Seolah-olah pertanyaan ini mengartikan bahwa sebelumnya wali ini tahu kalau dirinya sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dari mana ya? Dari mana dia tahu kalau dirinya dicintai oleh Rasulullah ya? Karena mengaku setiap malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah ya. Ini kan hanya mengaku, teman-teman. Kemudian kalau diperhatikan cerita ini, kok ini mirip ya ceritanya dengan apa yang pernah diceritakan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya, teman-teman, nanti engkau akan melihat salah seorang yang mendapatkan jaminan surga, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat melihat ada seorang yang masuk, kemudian mengalungi sendal, teman-teman. Kemudian keesokan harinya Rasulullah juga mengatakan seperti itu sampai 3 kali, dan selalu orang tersebut yang muncul. Nah, ada salah seorang sahabat, kalau tidak salah ingat teman-teman, silahkan dikoreksi, sahabat Ka'ab bin Malik ya, membuntuti orang tersebut sampai ke rumahnya. Kemudian di situ berpura-pura untuk izin ingin menginap 3 hari atau beberapa hari ya, saya lupa, di rumah orang tersebut yang dinyatakan oleh Rasulullah mendapatkan jaminan surga ya. Sahabat ini Ka'ab bin Malik ingin melihat seperti apakah ibadah orang ini, kok bisa sampai mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang dilihat di malam hari, sholatnya biasa saja, tahajudnya biasa saja, nggak ada yang istimewa. Setelah 3 hari ketika Ka'ab bin Malik ingin pulang dan sudah menyimpulkan bahwa ternyata orang yang disebutkan oleh Rasulullah ini ibadahnya biasa-biasa saja, sampai ditanya oleh Ka'ab bin Malik, apa amalan yang engkau lakukan wahai sahabatku sehingga engkau dikatakan oleh Rasulullah mendapatkan jaminan surga? Tapi orang tersebut mengatakan, ya ibadahku seperti yang kamu lihat beberapa hari ini ketika kamu menginap. Namun ketika Ka'ab bin Malik berlalu ingin pulang, dipanggillah oleh sahabat tersebut yang dikatakan oleh Rasulullah mendapatkan jaminan surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya mungkin ibadahku engkau lihat seperti itu, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang berlebihan, tapi mungkin ada satu hal yang kamu tidak tahu. Setiap malam aku berusaha memaafkan orang ya, orang-orang yang tidak menyukaiku, yang membenciku. Aku berusaha dalam hatiku ikhlas melepaskan ya sifat dendam, iri hati, dengki, atau semua memaafkan orang-orang yang pernah menyakitiku. Maka disitulah Ka'ab bin Malik mengatakan, ini yang tidak kami miliki di antara para sahabat, sifat seperti ini ya, tidak merasa iri dengan orang lain ketika diberikan kelebihan oleh Allah ya, lapang-lapang saja hatinya. Kemudian mampu memaafkan orang siapapun yang menyakiti kita. Ini kan sulit bagi kita, teman-teman. Tapi intinya di cerita ini kok sepertinya agak mirip dengan kisah yang disampaikan oleh Habib Jamal bin Toha tersebut. Tapi kalau yang datang dari hadis Nabi SAW yang sahih, wajib kita percayai, teman-teman. Tapi kisah yang disampaikan oleh Habib Jamal bin Toha ini adalah murni cerita dongeng khurafat dusta, teman-teman ya. Jangan dipercaya. Ini murni doktrin ya, agar tetap klan mereka itu dilebih-lebihkan, seolah-olah dari kalangan mereka saja ada wali ya, dari kalangan yang lain Mekah Madinah kok nggak pernah disebutkan ya kisah wali ini wali itu, selalu dari klan mereka. Maka harus cerdas, teman-teman ya, ketika mendengar cerita-cerita seperti ini jangan langsung dipercaya, timbang dengan kisah-kisah yang sahih dari Nabi SAW. Maka kalian akan mengetahui bahwa cerita-cerita model seperti ini adalah dongeng-dongeng khurafat. Taib, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.